ditanya. Begitu dikubur, ditutup, maka ditanya. Diberi satu perumpamaan di dalam hadis yang lain, kalau orang-orang sudah pergi, maka yang di dalam kubur akan ditanya. Lah ada yang guyon, ada orang itu terkenal, tidak pernah kesepi kuburannya, mulai dikubur sampai sekarang selalu ada orang, berarti dia tidak bertanya sama malaikat. Dan. Itu hanya guyon saja. Tidak baik itu, tidak boleh itu. Tidak ditanya sama malaikat, karena mulai meninggal sampai sekarang tidak entek. Di kuburnya itu selalu ada orang terus. Jadi malaikat nunggu belum selesai. Tidak. Ini loh. Kata Rasul waktu di situ, Rasul mengatakan ini sekarang lagi ditanya. Rasul masih di situ, Rasul bilang apa? Fa innahul an yus'al, sekarang ditanya. Itu kan perumpamaan dibuat sama Rasul, ya, untuk membuat orang itu mikir, ya, supaya orang itu mikir bahwa orang itu akan ditanya. Jadi dimintakan ampunan kepada yang meninggal ini. Sabbatakallahu bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Ya. Bab doa kepada mayit setelah dikubur dan duduk di sekitar kuburannya. Ini kok gak oleh, riwayat Muslim ya Allah. Orang Ahlussunnah wal Jamaah kalau sudah pulang kan biasanya tahlilan lagi keluarganya di kuburan. Ya. Nabi SAW dikatakan dari Abi Amr sebutkan idza faraqa min dafnil mayyit waqafa alaihi Rasulullah, itu kalau sudah dikubur Rasulullah tidak pulang dulu, duduk di sekitar kuburannya. Apa perintah Rasul? Istaghfiru li akhikum, mintalah ampunan kepada Allah untuk saudaramu yang di bawah ini. Wasalu, dan mintalah kalian karena jamak lahu, yakni kepada mayat, at-tathbita, supaya dia diberi kemantapan, at-tathbit. Ya, tabbatakallahu bi qaulit, kan ada itu. Wa idza salaka man rabbuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Kan begitu. Kalau orang aswaja meninggal kan begitu. Kenapa nggih? Lah ini diperintah. Mana ngawur mana? Diperintah sama Nabi. Wasalu, mintalah kepadanya at-tathbit. Makanya kita selalu setelah meninggal saudara atau teman, selalu ada yang baca talqin. Sabbatakallah bil qaulit. Menjenengan kan dengar itu. Nah ini salih. Bid'ah dari mana? Bid'ah dari Hongkong. Dari mana bid'ahnya? Lakonan orang aswaja itu dari mana? Nah ini perintahnya. Wasalu, mintalah pada Allah supaya dia dapat tathbit, supaya dia mantap. Kenapa? Kata Rasul, fa innahul an yus'al, sekarang dia lagi ditanya. Begitu dikubur, ditutup, maka ditanya. Diberi satu perumpamaan di dalam hadis yang lain, kalau orang-orang sudah pergi, maka yang di dalam kubur akan ditanya. Lah ada yang guyon, ada orang itu terkenal, tidak pernah kesepi kuburannya, mulai dikubur sampai sekarang selalu ada orang, berarti dia tidak bertanya sama malaikat. Dan. Itu hanya guyon saja. Tidak baik itu, tidak boleh itu. Tidak ditanya sama malaikat, karena mulai meninggal sampai sekarang tidak entek. Di kuburnya itu selalu ada orang terus. Jadi malaikat nunggu belum selesai. Tidak. Ini loh. Kata Rasul waktu di situ, Rasul mengatakan ini sekarang lagi ditanya. Rasul masih di situ, Rasul bilang apa? Fa innahul an yus'al, sekarang ditanya. Itu kan perumpamaan dibuat sama Rasul, ya, untuk membuat orang itu mikir, ya, supaya orang itu mikir bahwa orang itu akan ditanya. Jadi dimintakan ampunan kepada yang meninggal ini. Sabbatakallahu bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Ya. Yang kedua, kalau kalian sudah menguburkan, maka berdirilah atau kelilingilah sekitar kuburan. Kemudian apa? Hatta asta'nisa,
Oh, bismillah. Idza dafantumuni, kalau kalian mengubur saya, perintah malah ini. Fa'aqimu haula qabri. Berdirilah sekitar kuburan saya. Loh ini kan perintah ini. Kurang apa, Pak? Rawahu Muslim. Ya. Dan ini sudah waqad sabaqat bitulihi, sudah kita bahas ini dulu, ya. Ini sudah kita bahas. Sampai Imam Syafi'i apa mengatakan di bawah itu, wa yustahabu an yuqra'a indahu syai'un, sebaiknya dibacakan sesuatu. Minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Iya. Wa in khatamul Qur'an, kalau hataman di situ kullahu mulai juz 1 sampai juz 35 sampai juz 30 karena hasanan bagus. Nah, jadi tidak ada amalannya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang ngawur, ya. Jadi kiai-kiai NU ngajarin jenengan itu ada dalil, ada dalilnya. Nah ini dalilnya, mantap nggak ya? Iya. Rasul yang minta, kalau kamu ngubur saya, ya apa? Itu sampai bukan sampai perintah hari, sampai perintah. Mantap sekali, ya. Kemudian kalau sodako untuk mayit, saya punya fulus seperti ini, barokah Fatihah untuk almarhumah. Nah, ini di sini, ya, dimintakan doa untuk almarhumah. Gimana? Nah, dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa satu orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibu saya uftutilat ai tufiyat, meninggal. Wa uraha law takallamat tasaddaqat, ya. Fa halaha ajrun in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Kalau saya sedekah atas nama ibu saya, sampai ndak Rasul? Sedekah, beri makan orang, kemudian sebetulnya simpel sekali ya, tahlil, khol, itu simpel. Hadisnya itu jelas semua. Kok cek repotnya digawe tukaran sampean. Leave me alone ya. Tinggalkan kami sendiri. Mungkin itu dalil. Ini loh, ya Allah. Kalau saya sedekah atas nama ibu saya, sampai kata Rasul, nah, sampai. Dia dapat pahala enggak ya Rasulullah? Pahala ajar. Intasaddaqtu alaiha. Kalau saya sedekah atas nama ibu saya, dia dapat pahala? Faqala, apa kata Rasul? Naam, iya. Loh, lapis mari ya Pak. Mut tasdid ya. Jadi tahan di sini. Muttafaqun alaih. Iya. Jadi jenengan itu sedekah. Lah, kalau sedekah itu amal baik apa amal baik? Amal baik. Berarti yang lain juga bisa, bukan cuma sedekah. Aku sholat bengi tak niat gawe ibuku, bisa. Aku ngaji, niat buat orang tua saya, bisa. Atau cek gak lali, mulai saiki niatono. Diniati mulai sekarang. Ya Allah, kalau ada amalan baik saya, mulai sekarang sampai saya isdat, ala husnil khatimah, saya niatkan yang baik untuk orang tua saya. Wis, jaringan budal, lali wis mlebu rekeningnya dari pertama. Nah, kita mau balas apa sama orang tua? Ya ini. Begitu, mulai sekarang. Begitu ya. Jadi saya niatkan untuk orang tua saya, apapun yang saya lakoni dari kebaikan, sedekah, kerja bakti, buat orang tua saya ya Allah. Begitu. Nah, hati wong muslimin. Dalane ombo. Ya. Ombo, gak ciut, haram bid'ah. Cek repot Allah itu ngasih jalan ke surga besar. Sing nyempit niku menungso ini. Satu hadis yang kita sama-sama hafal ya. Ini rawahu Muslim, ada yang muttafaqun alaih. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Idza matal insanu", kalau mati satu manusia, kalau yang lain kan idza mata ibnu Adam. Ya, ini lain. Ini riwayat Muslim. Ada lagi yang riwayat muttafaqun alaih itu idza mata ibnu Adam. Nanti kita bahas tentang sepeda Nabi Adam. Kenapa kok dikatakan sepeda Nabi Adam? Ya. Dikatakan kalau mati satu insan, satu orang mati, in qata'a amaluhu, habis amalnya, dia tidak bisa amal di dalam kuburan. Bisa di kuburan bisa sholat? Ada yang diperbolehkan, tapi kita bahas di situ. Nanti kalau sudah mic-nya mati tak bahas.
Kalau masih masuk ke ini enggak usah dibahas dulu. Enggak bisa. Sholat di dalam kuburan, Jumatan dari kuburan. Terus mari Jumatan terus balik mana mlebu mana. Buyar, Pak. Iya, enggak bisa. Kecuali 3 hal yang bisa membuat dia tetap dapat pensiun akhirat. Saya rasa kalau pensiun semua paham. Pensiun itu saya tidak bekerja, tapi saya tetap dapat gaji bulanan, itu pensiun. Nah, pensiun akhirat itu ada. Saya sudah tidak sholat, tidak ngaji, tidak haji, tidak birrul walidain, semua tidak. Tapi tetap oleh pahala. Apa? Yang pertama sedekah jariah, sedekah ke masjid, ke pondok, ke membelikan pipa untuk orang supaya mudah dapat air, membagikan mushaf dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali contohnya. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Tidak perlu, tidak wajib, tidak harus jadi ustadz. Jenengan punya anak jenengan ajari, anak jenengan ngelakukan, itu kan amal jariah. Ilmu yuntafa'u bihi. Nah, jangan kamu makan gagangnya pintu. Ilmu. Nah, kalau makan baca bismillah nak. Kan jenengan ngoten. Jenengan kalau ngasih anak sesuatu, jenengan minta dia, ayo bilang apa? Maksud jenengan gila hormat. Kan tidak teko anak oleh apa hormatnya. Tapi jenengan kepingin dia tahu caranya kalau diberi, bilang terima kasih. Anda kan ngajari itu. Anda tanya, sudah sholat kamu? Wudumu ya apa? Kalau keluar kamar mandi gimana? Kalau makan ya apa? Tangan kanan. Tapi bapaknya tangan kiri. Tangan kanan makan. Lah, jenengan kan ngajari itu. Terus sama anak Anda dipakai. Saben makan tangan kanan, itu namanya ilmu yuntafa'u bih itu. Anak jenengan ngajari ke anaknya, berarti ke cucu jenengan. Lah jenengan dapat juga, dari anak dapat, dari cucu juga dapat. Terus itu kalau terus sampai kiamat. Itu yang namanya ilmu yuntafa'u bih, tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi wali, tidak harus jadi apa? Ustaz. Ya, tidak harus jadi pengajar, tidak harus buka majelis. Kan di rumah bisa Anda ajari itu anak-anak atau istri. Ya. Au waladin solehin yatu'ulahu, atau anak soleh yang mau mendoakan. Nah, itu 3 yang bisa menambah pahala untuk orang tua.